Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-10 dengan materi logika Paji. Sebelumnya saya perkenalkan, nama Ropi Udin, NIM 312110586. Definisi. Logika Paji adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika Paji menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Yang kedua, logika Paji memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set Paji dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Zadeh dari Universitas California Berkeley pada 1965. Himpunan Fuzzy. Yang pertama, pada himpunan tegas atau dikenal dengan script set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis modular A dalam kurung X memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, 1 artinya X adalah anggota A, 0 artinya X bukan anggota A. Contoh 1, jika diketahui S sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurung tutup adalah semesta pembicaraan. A sama dengan kurung buka 1, 2, 3, kurung tutup. B sama dengan 3, 4, 5, kurung tutup. Maka nilai keanggotaan 2 pada A, modulasi A, 2 sama dengan 1 karena 2 ekuivalent A. Nilai keanggotaan 4 pada A, modulasi A, kurung buka 4, sama dengan 0 karena 4 tidak ekuivalen A. Himpunan Fuzzy, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya disebut tidak panas. Contoh kasus, suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu sama dengan 80,1 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu sama dengan 79,9, maka tidak panas. Suhu sama dengan 50, maka tidak panas. If suhu lebih besar dari 80 disebut panas. Yang kedua, if suhu kurang dari 80 disebut tidak panas. Yang tiga, fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Yang keempat, ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Contoh ketiga, misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Ada muda, umur di bawah 35 tahun, paraboya 35 kurang dari sama dengan umur 55 tahun. Tua, umur di atas 55 tahun. Apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan paraboya. Apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak paraboya. Selanjutnya, apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Himpunan Fuzzy untuk variabel umur. Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan scripts untuk menyatakan umur sangat tidak adil.
Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan paraboya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar ekstensi dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Berikut gambar yang menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. Gambar 2B contoh dari himpunan fuzzy untuk variabel umur. Muda, paraboya, tua. Atribut himpunan fuzzy. Yang pertama, variabel fuzzy. Variabel dalam suatu sistem fuzzy, contohnya berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fuzzy atau fuzzy set, himpunan fuzzy yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzzy. Contohnya, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu panas, hangat, dan dingin. Yang kedua, variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dan dingin. Numeris. Numeris yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 33, dan seterusnya. Himpunan semesta. Himpunan semesta keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya, semesta untuk variabel berat badan, kurung buka 1,150 kurung tutup. Yang kedua, semesta untuk variabel suhu, kurung buka 0,100 kurung tutup. Domain. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contohnya dingin, hangat, panas. Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy atau membership function. Yang pertama adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau dikenal dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Yang kedua, ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Berikut gambar dari representasi linier. Representasi linier domain dan dengan nilai mu kurung buka x sama dengan 0, x kurang dari a kurung buka x dikurang a dibagi b kurang min a kurang lebih dikali b 1, x kurang lebih besar dari b. Representasi bentuk lain. Representasi bentuk lain, yang pertama bentuk bahu, bentuk S, bentuk lonceng, bentuk beta, dan bentuk Gauss. Operasi logika atau operasi himpunan fuzzy. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan disebut Shearing Streak atau predikat menurut Kusumadewi 2004 atau 3 operasi dasar yang diciptakan oleh Zadeh. Yang pertama, operator N berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. Predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antara kedua himpunan. Misal, nilai keanggotaan umur 27 tahun pada himpunan muda sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan menghasilkan tinggi atau gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum. Modular. Muda dengan gaji tinggi sama dengan minimum modular muda 27 tahun dengan modular gaji tinggi 2 juta sama dengan minimum 0,6
titik koma 0,8 menghasilkan nilai 0,6. Operasi logika atau dikenal dengan operasi himpunan fuzzy. Operator OR berhubungan dengan operasi inian pada himpunan. Predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antara kedua himpunan. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum. Operasi NOT berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan. Predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan dari 1. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah 0,6, maka predikat untuk usia tidak muda adalah menghasilkan 0,4. Penalaran monoton atau dikenal dengan aturan fuzzy-if-then. Metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fuzzy. Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penskalaan fuzzy. Jika dua variabel fuzzy direlasikan dengan implikasi sederhana sebagai berikut. If X is A, then Y is B, atau Y sama dengan F, kurung buka, dalam kurung X, A, kurung tutup, B. Maka sistem fuzzy dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi dan dekomposisi fuzzy. Nilai output dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antecedennya. Aturan fuzzy if then atau disebut juga aturan fuzzy implikasi atau penyataan kondisional fuzzy adalah aturan yang digunakan untuk merumuskan relasi kondisional antara dua atau lebih himpunan fuzzy bentuk umum. Menurut Kusumadewi 2004 ada dua fungsi implikasi yang digunakan, yaitu minimum. Fungsi ini akan memotong output konsekuen himpunan fuzzy. Dot atau produk fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Berikut contoh implementasi. Contoh A, aplikasi fungsi implikasi minimum. Contoh B, aplikasi fungsi implikasi dot. Terima kasih. Video yang saya presentasikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.